holongmu pakon idop nuhurmu ban nami marhite nadop isuruham anakmu nasasadain huban nami jolma buhay hamma matani haporsayaon nami ase lambin idida janah ihapkon hanami bagal ni pambahanan nu ban nami pakai hamma guluh nami laho manaksihon janah patalarhon idop nuhurmuin itongah-tongah ni duniaon ase lambin tambah na porsaya hubani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul makuria. Bani parpoltak ni matani ari sogotin. Tarboge sorani manuk-manuk. Riap pakon suan-suanan manortor megah mamuji ni Tuhan. Bapa inang sihol mahita mamuji pasangap kon gorani Tuhan. Doding tahu mani haleluya nomor 477. Ayat sada dasubani tolu bai parpoltak ni mataniari sogotin. Parpoltak di matani ari sogoti Tarboge luhur roding di manuk-manuki Megado tumag mamuji si panokmai Nai batadoi ipuji-iji Nai batadoi ipuji-iji Pasuan-suana megado iti Ipampu somos logong manutong iti Pasangap konay patagaan uruhoni Megado iti Bay sokot iti Megado iti Bay sokot iti Mamuji Tuhan ta na marorot hitaon. Puji tongon na ibata tongon. Doding kon hita ayat na patulog. Kita na manatadong bitino kanini Ningon barut kita ihut marbega iti Pamuji Tuhan na namaron itai Puji matongan, may pagkatongan Puji matongan, may pagkatongan Ria maita jongjong. Martonggo mahita sopotkon hita ma dosata humbani Tuhan na bata. Ham Tuhan na bata paridop niuhur anjaha parholong niate huban nami jolma pardosaon. Doma ihataon ham huban nami. Ase ihaholongi hanami hasoman nami doskon diri nami. Hape bani parguluhan nami ari-ari. Gatido seng jupaham in huban nami. Gatido hanami mardomdom, marsubil, rosi marmapas nihur dopak hasoman nami. Hurang dohoma hanami palumbahon hasoman, bani parlahon na hurang dopak ham. Age kurya mupe, gatido lang ihakolongi hanami humbani uhur na bursi. Gati lang marpangguruan hubani haroson nihurmu hanami, laho mandalan hon tanggung jawab nami, itongah-tongah ni kuryamu. Gabi harus nami sendiri hasa idalan kon hanami. Naroh doha nami hulibemu masopot kon dosa nami. Holong maatemu. Marpangulaki mahurmu mangidah hanami. Sasap hamma haganup dosa nami in. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus si hopkop hanami. Amin. Tangar anjaha haporsai hitama hatani nebata. Bagah-bagah pasal hasasapan di dosa. Idop niuhur ni Jehovah dona somar pusa
Seng marnarotap holong ni ateni, mula rataha doai siap sogot, bagal do habonaranmu. Ibagas holong ni nebata, doma isasap haganup dosatta, halaniai, pataridakon hitama tanda-tanda ni pargoluhan nabayu, hasangapon mabani nebata ibabu. Amin. Hundul makuria. Ibagas holong ni Tuhan, doma isasap haganup dosata, halaniai, malas mauhurta, puji hita Tuhanta, nan manasap dosatain. Humbani doding haleluya nomor 56 ayat sada pakon ayat 2. Tangar hitama hatani nebata natar surat bani Yohanes 2 ayat sada das hubani 10 sada. Sonon mahatani Yesus bani pesta parunjukan na ihutakana. Anjaha bani ari patoluhon adong ma na marunjuk ihutakana na inagori Galilea. Anjaha ijaido inang ni Yesus. Yesus pe apa susiani ai yotang do bani pesta ai. Jani do hurangan anggur si dia, iha tahun inang ni Yesus mahubani. Seng dong be anggur ni si dia. Jadi ni Yesus mahubani, aha urusanmu baku inang, seng roh ope panorangku. Nini inang ni ai mahubani si parugas ai. Barang aha iha tahun bani nasyam, bahen nasyam ma. Mangihitkon adat parburihan ni halak Jahudi, adong do ijai onom gusi, siat 2 rosi to lubat, sadabat aima 40 liter. Ia tahun Yesus mahu bani si dia. Goki nasyam ma gusiin bani bah, jadi go tumang ma ibahin si dia. Dop ai nini mahu bani si dia, tahui nasyam ma hunjin, anjaha buan nasyam ma hubani kopala ni pestaon, jadi ibuan si dia ma. Dop idai kopala ni pesta ai bah nadop salih gabe anggurai, seng iboto hunja harohan ni ai. Pitah si parugas na manahui aido hasa na membotoh ai. Idiloma si parunjuk ai. Anjahani ni mahubani. Haganup hala na membere parlobe anggur sidiaran. Dok bosur pe ase ibere tarna hurang deini. Tapi anggoham isimpan hamdo anggur sidiaran roh si sonari.
ase aima tanda na parlobe na binahen ni Jesus ihutakana na i Galilea laho patalarhon hasangapon ni gabi porsaya masusian niya ibani. Amin. Martuah do na manangar hatani na bata anjahan na marimbangas kosi. Amin. Martuah mahita na manangar hatani na bata ay halongangon do haganup holong ni Tuhan in. Doding tahu bani haleluya nomor 352 ayat sada pakon ayat 2. Mita jongjong. Saksihon hitama kaporsayaon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya isap tanoon. Au porsaya bani Bapa, pargogo na sutarimbang, na manapalangi pakon tanoon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak inebata nasasadain, Indo Tuhanta, na tinubukon ni si Maria, sanganape haliapan, marhite ton dinapasing, na malaro na pargit, bani panorang si Pontius Pilatus, ipas silangkon, mate anja hitano, turun menaguritoru, mulak magululung bani na mate, bani ari patuluhon, naik ke surga, anja hundul siamun ya bata bapa, pargogoh na sotarimbangin, uncay maya mulak magira, lau manghumi halak na manggolu, akon ladok mati. Au porsaya bani na pasing, bani kuliah parsada nama pasingin, parsaoran ni sagala nama pasingin, bani hasasapan di dosa, bani papuhon yakula, pakon yang haluan nasagukan dokahan. Amin. Undul makria. Doma isaksion hita hataha porsaya onta. Nagabe haluahon songon komitmen ta, pengakuan ta, dear mandoding hita, bani doding haleluya, nomor 102 ayat sadat tambah 2, ham tong tong ihut kononku.
Kuria nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus salom mahu bata haganup. Ya, satora pon agak ganjang ting-ting ta. Domu maai piga-piga hal. Nasi holi dalan kon hita bani panorang periodisasi ta bani tahun 2025. Jadi sabar hita. Halanya agak ganjang. Anjah domai jalo hita homa ting-ting ta. Dong dasu bani walu halaman. Na parlobei Kuriain padaskon selamat ulang tahun huban nasiam nomor ulang tahun tanggal 10 tolu das hubani tanggal 10 siah Januari 2025. Bapak Dedi Parulian Saragih, Jordi Rikwan Abednego Damanik bani tanggal 14 Januari. Inang Kristi Fitri Nari Kasinaga 15 Januari. Inang Sadaria Baru Girsang, Inang Raulina Siagian, Bapak Deni Bernardo Sinaga, Anggi Januarman Sinaga, bani tanggal 16 Januari. Inang Priska Sipayung, Jenny Grace Laurentina Borudamanik, Stephen Aritonang, Yusuf Nikogan Sinaga 17 Januari. Bapak Abraham SR Damanik, bani 10 siah Januari. Haganup kuriain padaskon huban nasiam selamat ulang tahun. Tonggoni kuriain lambin marurat marbagal marbuah nasiam ibagas Kristus. Gabi pasu-pasu nasiam i keluarga i parhorjan pakon pelayanan na ondos kubani nasiam. Pelayanan ta bani tanggal 26 Januari 2024. Torih kita bani lembar pertama, ase paingat kon hanami hubani kita haganu parhorja kuria, pakon bapa, domu hubani ting-ting bani halaman parlobei, ase ulang kita lupa makobaskon horja nadop ondos kubata, anjaha koordinator bani Mingguna Roh aimah hubani, inang situa laria Raja Guguk. Kurian ini hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Nakonai domi padas kanami walu halaman sadari on ting-ting ta. Khusus ni maai masih boi walu halaman halani dong piga-piga hal tambahan barita ting-ting khusus ni parduiton. Anggo bahasa hita bani halaman pitu ting-ting. Adong otik revisi bani 5 Januari 2024. Halani keterbatasan panorang pakon suasana tahun baru. Percetakan pakon nalegan, tambah koma lang palabahat opehita, naman dihuti ibadah bani tanggal 5 Januari 2024. Jadi natuari ilo beni tim verifikasi keuangan, ipadas kanami do nahado baik kita solusi ini. Jadi onma solusi ini khusus tanggal 5, iben hanami verifikasi, piga-piga poin lang dong bahat perubahan tapi dong verifikasi, anjah dong mai jalohita. Tanggal 12, tanggal 10 siah lang dong perubahan. Ay mautik nasi oli padas kanami, ase paurah konhita, mambasa, anggodong laporan nahurang dear menurut kita berenasiam, masukan huben nami, sirsirdo PMJ, padiarhon, anggodong nahurang bani laporan keuangan. Namangihut mai kurian yang hargani Tuhan ta Yesus Kristus domu hubani periode seksi-seksi pakon tupuan ipa ingat hita use hubata bani sadarion idalan kondo pemilihan pengurus seksi Bapak sengonai seksi tupuan Naomi siapai bani Ari Sabtu Narohon aima pemilihan hubani tupuan lansia janah bani tanggal 26 parpudi holi Januari adong 2 holi ijai pemilihan, aiman aparlubei pengurus seksi sekolah minggu siapai nasiam inang teneh bani tanggal 26 Januari. Domo hujai ase sirsir mahita mandihuti, ahana dop iboge hita marhite ting-ting itonggohon hita, idalan kon hita, asiganup julur mardalan, periodisasi dasku bani tanggal 26, janah pelantikan holi aima bani tanggal 2 Februari 2025. Otik tambahan hubata pengurus sektor, asesada sinkronisasi hita ibagas horja pelayanan itongah-tongah ni kuriata, perlu ipadas kanami
bahwa pemilihan pengurus sektor bani pertonggoan sektor. Aima adong 2 waktu na ibere, aima bani tanggal 7 atap tanggal 14 Maret 2025. Janah holi pelantikan tanggal 16 Maret, janah nama lantik holi aima PMJ Tanah Baru periode 2025 dasku bani 2030. Sadalan hujai, hubani nasi inang tene, sadaron nasiam, evaluasi kerja, pengurus pakon, pengurus sektor, aima piga-piga tugah-tugah, hubata, bani ting-ting. Kurianani hargani Tuhan ta Yesus Kristus, hubani nama poso, adong izin poin 10 sada, pakon poin 10, boi bahasa hita, naparpudi, itorih kita izin, penyusunan laporan evaluasi program dan keuangan tahun 2024. Mangindohan nami, hubani haganup pengurus seksi, tupuan, lansia, kebaktian pagi, kebaktian sore, songonai panitia pembangunan, diakononia sosial, ase sirsir mahita membere evaluasi kerja, pakon keuangan tahun 2024. Sidokahan tanggal 26 Januari minggu naroh. Sibahatan anggoboi itorih kita izin bani halaman 8. Aima soft copy ini maksimal 5 halaman A4. Aseboi diar holi lapor honhita. Halanyai holi bentuk laporan majelis jemaat doai hutongah-tongah ni kuriata. Nasi hol-holi padas bani tanggal 2 Februari 2025. Janah perlu ditambahkan hanami pemilihan PMJ ta aima tanggal siah Februari. Janah pelantikan PMJ na baru bani tanggal 16 Februari 2025. Aima huapkon ting-ting hubata na 8 lembaron. Jadi bani haganup kekurangan ai hanami dengan turuh niuhur minta maaf. Anjaha holi persaya manasiam adong do holi 2 hali verifikasi keuangan na perlobe holi bani verifikasi keuangan kuria na dalan mulai natuari janah bani hari Sabtu narahon tanggal 25 Januari aima verifikasi keuangan jemaat i resort na yadalongkon i GKPS Hang Tua. So naima huapkon barita kuria ubata jadi tonggoon hita ase julur madalan. So nari saur hita martonggo hita. Ilobemu hamba pa, roh kanami, padaskon terima kasih nami hubamu, marhitei Tuhan Yesus Kristus. Halani iridah, ibotoh, jana ihapkon hanami, langdong tu gogoh nami, anggolang ham makasomani hanami. Holongmu nasongonin bagal huben nami, sedo halani biak atap pambahenan nami. Tapi halani Kristus nadop mate ihayu persilang, makokop hanami jolma perdosa. Terima kasih hubamu hamba pa ibagas Kristus Yesus. Samingguon iramoti hamdo hanami iparmudu-mudu hamdo hanami. Kuriamu keluarga haganup pagorini kuriamu mandalani goluh nami banin saminggu nadop salpo. Terpuji mahamba pa halani holongmu nasongonin bagal huben nami. Langonggay tadi kon ham hanami bani padalanani gulmit ni goluh nami. Itongah-tongah ni haganup hangalutan parutolon. Pakon kondisi nami marsada-sada. Nalang mungkin ibotoh kasoman nami tapi ibotoh kamdo halani ham langdong nagolap ilobemu hamba pa lihar do haganup aha na ido pakon hanami secara pribadi secara keluarga pakon kuriamu nalang ongga ita dikon ham songonin ma holongmu huben nami kuriamu bapa hamba pa yondoskon hanami hasoman nami na marulang tahun. Bapa inang bani saminggu nasal puon dasku bani sadarion.
mangelek ka nami hubamu, ondos ma hubamu sidea haganup. Panginduan nami hubamu hamba pa, ase hapor sayaon pakon panandaon ni sidea. Lambin marurat, marbagal, janah marbuah ma ibagas Kristus. Pasu-pasu ma homa sidea itongah-tongah keluarga, itongah-tongah parhorjaan. Atap pangidangion nadop ondos ku bani sidea. Pasu-pasu ham sura-sura ni sidea. Beriham kesehatan hajor gitan ni akula hubani sidea ibagas Tuhan Yesus. Doma iboge hanami barita na masa ikuriamu bani sadarion. Malah suhur nami Bapa hubani haganup hasoman sakuria napadaskon bagal nihur ni sidea hubamu napadaskon kewajiban ni sidea sebagai parhorja, sebagai anggota kuria hanami ikuria GKPS Padang Bulan. Mangelek kanami hubamu Bapa asihama paingatkon hanami bahwa sebagai jemaat kanami adong do tanggung jawab nami, adong do hak pakon kewajiban nami, hama mangidah marsada-sada kuriamu, naman dihuti ibadah sadarion, pakon na marhitai live streaming bani sadarion halani abad nama dear main, asiham marhorja marhitai kuasa niton dina passing, ase ulang lupa hanami bani kewajiban nami Tuhan, hubani Tuhan, hubani kuria, ase boy julur mardalan, pelayanan ikuria bani tahun 2025 on. Mangelek kanami hubamu Bapa bani tahun 2025 panorang periodisasi maan, ase hama bastu huban nami, hama memilih Tuhan, marhitai kuriamu, songonai sadarion, pemilihan pengurus seksi Bapa, pakon tupuan Naomi, ondos mahubamu Bapa pilih kamma, ise nai pilih kam, marhitai Bapa, marhitai inang Naomi, ase ondos mahubamu terpilih ma, ahana ipilih kam, halan yang gohamdo memilih, diar doganuk merdalan, halan yai hama marhorja hubani Bapa pakon Naomi, bani acara sadarion, diar merdalan, julur merdalan, gabe hasangapon hubamu Tuhan. Sonai homa Tuhan, pemilihan tupuan lansia bani Ari Sabtu narohon, pakon inang, pakon sekolah minggu bani tanggal 26 Januari narohon, onpe hubamu ma ondos haganupin Bapa, urupi ham hanami, pargogoi ham hanami, bereham pikiran natorang Tuhan, ibagas nalaho memilih, isen nasihol ipilih kam, juak-juakmu na takut akan Tuhan, nara membere panorang, naringgas, makorjahon horja, ipohon anggurmu Bapa. Pita hubamu mahanami mangondoskon haganup, pemilihanon, songonai homa Bapa periode PMJ nami, bani tanggal siah Februari, hubamu mayondoskon hanami Bapa, mangelek kanami hubamu, bastu maham Tuhan, marhorja maham, marhite haganup, parhorja kuria majelis, nadop ipilih kam, iyakat ham, itongah-tongah ni kuria nami, ase mulai sadarion, irumah nami bey, hanami manonggohon, ase boy diar merdalan Tuhan, periodisasi, itongah-tongah ni kuria nami, halani ham manupaki hanami, ham mangurupi hanami, sedo halani gogoh nami, hubamu mayondoskon hanami haganup, panorang, periodisasi Tuhan, bahkan pengurus sektor inang, pengurus sektor nami, asihama bastu, bani panorang nadop ito Tuhan. Hamba pa ibagas Tuhan Yesus, idilah kamdo haganup kuriamu, hubamu mayondoskon hanami haganup, piga-piga nasihol idalan kon hanami, ikuriamu Tuhan, pembangunan pagar gereja nami marhitai bantuan Pemkot Wali Kota, pasu-pasuham tukang, pasu-pasuham panitia pembangunan, pakon sedia naibereham pambotoh, naha seboy dear pagar nadop ididesainon, anjahat boy salosai bani panorang ni,
Anjaha boy homa ipertanggungjawabkon dom hubani bantuan pemerintah na 50 juta ai. Malah suhur nami Tuhan, bani satorapon, songon na ibogehan nami minggu nasalpu, na ipadas ni panitia pembangunan, gokdo bilangan na ijalo kuriain, marhite bantuan na humbani pemerintah nami. Terpuji maham, termulia maham Bapa. Yondoskon hanami Tuhan, ahanagabe pergumulan na idopakon ni kuriamu. Hubani inang penginjil nami situa es borusinaga. Hubani inang mamaronat. Hubani inang borusirait. Hubani inang nyonya situa epsaragi. Pakon piga-piga mungkin nalang sebutkan hanami. Nalang opi botoh kanami Tuhan. Nahang situasi ni sedia ibagas naborit. Mangelek kanami hubamu. Aseham mamasu-masu tambar na ibere dokter. Mamasu-masu si panganon. Mamasu-masu istirahat ni sedia. Ase boi pulih sedia Tuhan. Boi userup pakon hanami memuji pasangap kon ham. Ikuriaon. Sonai homa Tuhan. Haganup sura-sura nami na itonggohon hanami. Niombah ni kuriamu Tuhan. Malah suhur nami. Satorapon agak bahat do bilangan ni na ijalo gabe pegawai negeri sipil. Terpuji maham Bapa. Pasu-pasu ham sedia na dokter pilihin. Ijape holi sedia i tempat kon Tuhan. Gabe pasu-pasu masedia bani horjani sedia. Songonai homa hubani niombah ni kuria. Nadop marlajar. Berusaha sedia. Tes ujian pegawai negeri. Tapi sabtorapon lape ijalo. Ulang gabe galek hapor sayon ni sedia. Pergogoi ham sedia. Hasomani ham sedia Tuhan. Adong pepan orang. Bani ari-ari narohon. Marhite narajin ringgas sedia marlajar. Manonggohon sura-sura ni sedia. Songonai homa Tuhan nyombah ni kuria. Nama nori horja. Hubamu ma ondos haganup nyombah ni kuria Tuhan. Asihama membuka sada kesempatan. Hubani haganup nyombah ni kuriamu. Hamdo mangidah nagabe sura-surani orang tua. Anggo no tamat sekolah namin. Dapat mahorja. Tapi beri hama hubani nyombah ni kuriamu Tuhan. Hasabaron. Agepe doma melamar. Tapi mungkin lape dapat asihama. Mangurupi mempergogohi nyombah nami menuri horja. Songona homa nyombah nami Tuhan namar sekolah bani samingguan. Humbani dakdanak dasku bani SMA. Perguruan tinggi nyombah ni kuriamu Tuhan. Nadaoh huben nami. Persaya doha nami sebagai orang tua. Langong galupa hanami manonggohon nyombah nami. Nadaoh huben nami. Halani ihapkon hanami. Langdong tu gogoh nami. Paingat kon sedia, mangidah sedia. Nahape hebat nami lang sanggup hanami. Nyombah nami na sekolah. Namar horja i luar kota. Pasu-pasu ham, ramoti ham sedia Tuhan. On mapangindoan nami Bapa, idalah kamdo keluh kesah kami yang paling terdalam, yang kami tidak terucapkan, yang kami miliki bersama-sama, hubamu mayondoskon hanami, haganup pergumulan nami. Siol mantokinari jalo hanami hatamu, asihama mamasu-masu juak-juakmu Tuhan Bapa situa untung suseno, ibagas gogoh nahumbani tondina pasing, ase ambilan nasi holi boge hanami. Gabe kekuatan ni hapor sayon nami, mandalani gulmit ni goluh nami, bani ari-ari narohon. Tarpuji, tarmulia maham Bapa, ibagas gorani Tuhan Yesus kanami martonggo. Amin. Bapa inang hita haganupan, sihol ma ijolo hita hatani Tuhan, marhite ambilan na pinadas ni juak-juak ni Tuhan, Bapa Sintua untung suseno MTH. Ase mandoding hita umbani doding haleluya, nomor 465 ayat sadada subani ayat 4. Ya
bargogohi dohi taon makorjahoni asal madalan hita sitong bai rosul dodingkon hita bani ayat na patuluhon. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hati dan pikiran kami, supaya Tuhan yang menolong kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan menolong kami untuk menjadi pelaku dari seluruh kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan kepada kami, jauh di dalam hati kami masing-masing, sebab kami anak-anak-Mu rindu mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup itu kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Inang, juga adik-adik pemuda yang dikasihi Tuhan. Salam. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hati atasmu. Amin. Hatamu ale Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru bagi semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam.
Tidak bisa kami menjumpai satu persatu, tetapi bertemu di tempat ini, dan selamat tahun baru semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang menjadi renungan kita hari ini adalah bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Saya akan menjelaskan dulu struktur kitab Yesaya. Lalu saya akan menjelaskan struktur Yesaya pasal 62 dan beberapa latar belakang politik dan suasana internasional yang mempengaruhi serta situasi spiritual yang terjadi pada waktu itu untuk kita memahami bacaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, membaca kitab Yesaya itu sangat mudah karena Yesaya dibagi ke dalam 3 bendel buku. Buku pertama adalah pasal 1 sampai pasal 39 yang berisi nubuatan dari Yesaya mengenai kejatuhan Israel dan Yehuda dibuang nanti ke Babilonia. Bagian kedua adalah mulai pasal 40 sampai pasal 55 yang berisi tentang rencana Allah akan menyelamatkan kembali Sion. Pasal 53 rencana itu akan terwujud dengan cara Tuhan akan mengirimkan namanya Ebed Yahweh, hamba yang menderita. Hamba yang menderita itulah Mesias yang kemudian menderita di kayu salib dan mati untuk menebus dosa kita sebagai Ebed Yahweh, hamba yang menderita. Berikutnya adalah mulai pasal 56 sampai 66 sebagai bendel yang terakhir, atau disebut sebagai Trito Yesaya, Yesaya bendel ketiga, yang berisi tentang pengharapan-pengharapan yang Tuhan nubuatkan melalui Yesaya. Kepada siapa? Kepada orang Israel yang sudah dibuang ke Babel. Sebab Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan tidak akan melupakan mereka, dan Tuhan pasti akan membawa mereka pulang kembali ke Sion. Jadi 3 bagian ini adalah struktur besar dari keseluruhan kitab Yesaya. Kalau saudara membaca pasal 62 yang tadi kita baca, maka pasal 62 itu adalah bagian dari cerita pengharapan Yudaisme tentang pemulihan Sion. Dimulai dari pasal 60, 61, dan 62. Ada 3 pasal yang khusus membahas tentang pengharapan Sion. Jadi Sion akan dipulihkan, Yerusalem akan dipulihkan, sekalipun mereka itu pendosa, penjahat di hadapan Tuhan. Setelah saya menjelaskan strukturnya dengan sederhana, saya akan menjelaskan situasi politik yang terjadi. Saudara, setelah Raja Yosia, kalau saudara membaca 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, atau 1-2 Tawarik, Yosia mengadakan sebuah pembaharuan spiritual. Yosia mengadakan reformasi yang besar sekali di Israel pada waktu itu. Hanya ada beberapa tempat yang menjadi tempat-tempat penyembahan yang dilakukan oleh neneknya Yosia itu tidak dibongkar. Itu tempat penyembahan Baal, tempat penyembahan Asyera yang dibiarkan saja dan menyebabkan orang Israel itu kemudian tetap kembali kepada Baal dan Asyera. Sehingga secara rohani pada waktu itu orang-orang Israel ini yang diminta oleh Tuhan, berharaplah kepadaku. Mereka tidak berharap kepada Tuhan. Nanti lebih rinci saya akan menjelaskannya di dalam khotbah bagian berikutnya. Dan kemudian mereka berharap kepada dewa-dewa Kanaan, dewa kesuburan yang terjadi di sana. Nah saudara, demikianlah situasinya. Secara politik waktu itu memang lebih mengerikan. Sebab sekarang Yehuda sedang melemah. Yehuda menghadapi pertempuran besar nanti membantu Mesir yang berperang melawan Babilonia di sebuah tempat namanya Karkemis, dan kemudian hancur di situ, mati Raja Israel di situ oleh karena kalah dalam peperangan itu. Nah, saudara perhatikan pasal 62 itu kemudian menceritakan
Sekarang Yehuda sudah hancur, kalah perang, dan mereka sudah dibuang. Mereka sekarang ada di negeri yang jauh, di Babilonia. Karena Babel pada waktu itu menjadi negara adikuasa yang lebih hebat daripada Mesir. Sehingga sekarang secara politik Babel menguasai area yang sangat luas, termasuk Yehuda, Israel, yang sekarang sudah kalah perang itu. Tetapi coba lihat apa yang terjadi, yang menjadi latar belakang rinci kenapa Tuhan kemudian akan menebus Israel. Kalau saudara membaca dengan jelas di pasal 57, saudara nanti akan lihat di 57, itu saya baca mulai ayat 5 sampai ayat 9, apa yang terjadi di sana. Yang terjadi demikian, hai orang-orang yang terbakar oleh hawa nafsu dekat pohon-pohon keramat. Lalu kemudian bagian berikutnya, di bawah setiap pohon yang rimbun. Jadi mereka punya dewa-dewa yang dibangun penyembahannya di bawah pohon-pohon yang rimbun. Hai orang-orang yang menyembelih, ini anak-anak dipersembahkan kepada dewa Molok. Ini dewanya orang Kanaan. Jadi mereka melakukan banyak sekali dosa yang nanti akan dijelaskan di pasal 57 ini. Menyembelih anak-anak di lembah-lembah, di dalam celah-celah bukit batu. Ayat yang ketujuh. Terjadi di sana namanya fertility ritual, ritual tentang kesuburan. Ayat 7. Engkau menaruh petiduranmu di atas gunung yang tinggi dan menjulang, dan ke atas gunung itu juga engkau naik untuk mempersembahkan korban sembelihan. Engkau telah menaruh lambang berhalamu di ambang pintu masuk rumahmu. Ya, engkau telah meninggalkan aku dan menelanjangi dirimu. Engkau telah menaiki petiduranmu dan telah melebarkannya. Engkau telah mengadakan janji dengan beberapa orang yang kau ingini untuk tidur bersama-sama mereka, dan engkau memandangi lingga. Engkau datang menghadap Molok dengan membawa minyak dan banyak-banyak wangi-wangian. Engkau menyuruh duta-dutamu pergi sampai jauh dan sampai ke bawah-bawah dunia orang mati. Apa yang terjadi? Tuhan sekarang mengatakan bahwa Yehuda sedang merosot. Kamu mesti bertobat. Kamu jangan berharap sama dewa-dewanya orang Kanaan itu. Secara politik Tuhan juga berkata, kamu tidak usah berkoalisi, membangun sebuah kekuatan politik lalu mengandalkan kerjasama dengan Mesir. Nggak usah. Kenapa? Karena Tuhan Allah Israel lebih kuat daripada Mesir. Tuhan Allah Israel lebih kuat daripada dewa-dewa Molok, Asera, dan semua dewa kesuburan di Kanaan. Maka Tuhan sekarang berkata kepada mereka, kalian itu adalah tunanganku, kalian itu adalah istriku. Ini istilah-istilah rumah tangga yang dipakai Tuhan. Karena di seluruh Alkitab Tuhan menggunakan istilah keluarga untuk menjelaskan relasinya dengan umatnya, seperti suami dan istri. Kamu adalah istriku. Saudara perhatikan, di seluruh perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah menggambarkan relasi itu dengan jelas. Saudara misalkan Efesus pasal 5, bagaimana hubungan suami istri dipakai untuk Tuhan untuk mereveal, menyingkapkan hubungan Allah dengan umatmu. Efesus pasal 5. Saudara bisa baca seluruh kitab Hosea tentang Nabi Hosea yang sangat-sangat setia kepada istrinya. Maka Hosea itu cerita tentang redeemed love, cinta yang menebus. Istriku yang adalah Israel itu, kata Tuhan, sekarang berselingkuh, menduakan aku, meninggalkan aku, dan dia tidak peduli lagi dengan aku, berzinah di sembarang tempat, di bukit-bukit batu, di bawah-bawah pohon, di kamar mereka, mereka lebarkan kamarnya dan berzinah di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, kamu memang patut dihancurkan dan aku akan mengirim murkaku. Nanti kalau saudara baca Yeskiel, maka Yeskiel pasal 17, Tuhan mengatakan, di pintu gerbang ini akan nyala api murkaku, pintu gerbang bait Allah. Dan nanti gerbang bait Allah itu hancur dibakar oleh Babel, rata dengan tanah. Jadi sekarang di pasal 62 orang itu sudah dibuang. Orang itu seperti seorang istri yang sudah tidak punya suami.
Tetapi Tuhan nanti mengatakan, bukan karena aku maka kamu tidak punya suami, kau yang minggat dari aku, maka kau tak bersuami sekarang. Itu pasal 51, nanti kita baca. Coba perhatikan, sekarang dalam situasi mereka sudah dibuang, Tuhan itu berkata di dalam ayat 1 yang kita baca tadi, oleh karena Sion katanya, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Tuhan sekarang berkata, aku tidak akan diam saja. Sedih hatiku melihat istriku yang kemudian menderita di negeri yang asing itu. Sedih hatiku melihat kekasihku yang kucintai, yang sangat kuhargai, kukasihi, kusayangi itu, menderita di negeri pembuangan itu. Aku tidak akan tinggal diam. Artinya apa? Aku akan bertindak segera dan sekarang. Lalu Tuhan berkata di dalam ayat yang pertama, demi Sion, demi Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Sion dan Yerusalem sudah tahu. Nama-nama besar itu, ini kota sucinya orang Yahudi sampai sekarang. Di Sionlah bait Allah dibangun, di Sionlah kota kudus yang dibangun oleh Daud. Di sana Tuhan disembah. Di Sion dan Yerusalemlah raja-raja Israel dilahirkan, mati, dan nanti akan datang raja yang paling besar di Sion. Maka Tuhan sekarang berkata, Sion, Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Artinya aku akan intervensi, aku akan campur tangan, aku akan membawamu pulang. Dan perhatikan ayat yang pertama itu bagian B, sampai kebenarannya bersinar. Dia sekarang mengatakan tentang Sedek Elohim, kebenaran. Jadi Tuhan mengatakan di ayat 1, aku akan menyelamatkanmu. Tapi ketika aku menyelamatkanmu, aku punya tujuan. Tujuannya itu apa? Dia menyandingkan Sedek, yang mengatakan kebenaranku itu nanti akan bersinar. Saya baca ya ayat bagian 1 ini ya, ayat 1 ya. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal diam sampai kapan? Sampai kebenaran Allah bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti surut. Kalau saudara baca dalam bahasa Ibrani, nah saya yakin saudara tidak tahu bahasa Ibrani, maka saya bacakan saja bahasa Ibrani. Di sana ada kata Sedek, yaitu kebenaran, yang dibandingkan dengan Tuhan atau disandingkan dengan kata Yatsar. Saya jelaskan. Yatsar itu istilah yang dipakai dalam PL untuk menjelaskan bahwa Tuhan itu seperti tukang periuk. Dia itu seperti tukang gerabah yang membentuk gerabah dari tanah liat. Tapi Tuhan mengatakan, gerabah dari tanah liat yang kubentuk punya tujuan. Maka ayat 1 ini mengatakan, keselamatan itu punya tujuan. Aku adalah Allah yang ingin membentuk sebuah umat, dan kalau umat itu kubentuk, maka aku punya tujuan atas umat itu. Apa tujuannya? Supaya kebenaranku bersinar menyala di negeri itu, di kota yang aku sebut Sion itu. Bukankah ini paralel dengan gereja? Saudara dan saya dijemput oleh Tuhan dari tempat-tempat gelap, dari bawah-bawah pohon rindang, dari tempat-tempat prostitusi, kegelapan dosa. Lalu diampuni Tuhan dan dibawa Tuhan untuk membentuk sebuah umat yang baru, yaitu gereja. Kalau Tuhan membentuk Israel punya tujuan supaya sedeknya Tuhan itu bersinar, maka sama dengan Tuhan membentuk gereja. Supaya apa? Kebenaran Allah menyala di tempat ini. Itu tujuan dari Tuhan membentuk gereja. Dan itu tujuan Tuhan menyelamatkan saudara. Supaya apa? Supaya kebenaran Allah bersinar. Pertanyaannya apa itu kalau begitu? God righteousness, kebenaran Allah itu. Apakah itu hukum-hukum? Apakah itu aturan main? Tidak. Itu filosofi, teologi kehidupan.
yang membuat komunitas hidup dalam standar kebenaran Allah. Itulah kebenaran Allah. Jadi kalau saudara sekarang itu adalah orang-orang yang sudah dipanggil seperti Israel yang dijemput Tuhan dari tempat-tempat perjinahan, dari bawah-bawah pohon rindang, dari celah-celah batu, dari atas bukit-bukit tempat penyembahan berhala, maka sekarang Tuhan punya tujuan untuk saudara. Tujuannya apa? Supaya hidupmu seperti permata yang menyala menyinarkan kebenaran Tuhan itu. Maka suatu kali gereja Padang Bulan itu akan dilihat oleh Tuhan. Dilihat oleh orang banyak. Menyala kali Padang Bulan itu. Kenapa? Karena kebenaran Tuhan yang menyala dalam komunitas kita. Dalam lingkup kita, gereja. Saya sudah mengikuti WA Group seksi Bapa 2 hari terakhir ini. Rame di situ flyer, vote for number 1, vote for number 2, vote for number 4, vote for number 5. Berapa calon kita? Belum ada. Flyer-flyer itu berseliweran dan saya senang. Berarti banyak orang-orang yang mau melayani Tuhan. Itu senangnya yang pertama. Tapi itu sekaligus menjadi kekhawatiran. Jangan sampai kemudian kita bertengkar dan kebenaran Allah yang mestinya mengatur komunitas kita sebagai orang percaya itu pudar. Orang tidak lagi melihat kebenaran Allah di tempat ini. Enggak menyala lagi gereja kita ini. Redup karena bertengkar setiap hari. Kenapa kita bergereja? Kenapa kita menjadi orang percaya dan berkomunitas? Supaya menyala kebenaran Tuhan itu. Peganglah sebelahmu itu, bilang supaya kebenaran Allah menyala di hidupmu. Pegang. Itu iya, itu tujuannya. Kenapa kau ke gereja kan gitu? Supaya menyala. Supaya menyala kebenaran Allah itu. Sudah didoakan tadi, sebentar lagi pemilihan seksi ini, pemilihan lagi PHMC dan lain sebagainya. Memang dalam sejarah gereja, pertengkaran dipakai Tuhan untuk memperluas gereja. Asal berkelahi mereka, berdiri gereja baru. Berkelahi mereka, berdiri gereja baru. Tuhan pun bekerja melalui perkelahian kita. Begitu sayangnya Tuhan sama gereja itu. Tuhan tidak marah, bertengkarlah Katolik dan Protestan. Maka berdirilah gereja besar namanya Protestan. Sampai sekarang kita tukang protes. Sebetulnya Protestan itu asal katakan protestamen, pro dengan PL dan PB gitu, tapi dilecehkan orang ya. Protestan tukang protes ya, kita tukang protes semua sebetulnya. Siapa yang Protestan? Tukang protes itu. Maka kalau di gereja kita banyak yang tukang protes, memang sejak lahirnya demikian dia. Jadi nggak usah kaget ya, kalau ada yang baik-baik saja nggak sehat. Memang sehatnya harus ada yang tukang protes gitu ya. Cuma jangan saling menyakiti. Saya itu mungkin ya paling banyak di antara saudara berkeliling berkhotbah dari gereja ke gereja, persekutuan-persekutuan, mungkin saya yang paling banyak di antara semua yang datang ini. Dan saya sudah mendengar keluhan begitu banyak orang tentang gereja, pelayan, dan apa yang terjadi di komunitas mereka masing-masing. Ada yang mengatakan, Pak, saya adalah penyidik pada waktu itu. Saya juga adalah pemimpin jemaat di gereja itu. 160 juta uang di gereja kami raib. Dan kami tahu siapa orangnya. Sudah dilaporkan ke polisi, saya penyidiknya, Pak. Tapi kemudian kami saling memaafkan. Ditutup kasus itu. Tapi uangnya tidak dikembalikan. Jiwa saya sebagai penyidik, Pak, tidak setuju.
Tapi sebagai orang Kristen, karena kita sudah saling memaafkan, ya sudahlah. Saya bingung meresponnya. Wong dia polisi, dia juga seorang porhangir. Dia tahu apa yang tidak jujur di situ. Dia juga penyidik, dan dia tahu manusianya yang mana yang jujur. Sebagai penyidik dia merasa tidak adil, tapi sebagai porhangir yang mengenal Tuhan, ya apapun yang terjadi kita maafkan. Kita tutup kasus itu. Tapi saya tidak setuju. Saya ketemu lagi dengan orang lain yang mengatakan, di tempat kami Pak, pendetanya bercerai. Tidak ada keteladanan yang menyebabkan saya mengambil keputusan untuk meninggalkan gereja itu. Saya hanya mau ngomong demikian loh. Tidak ada gereja yang tidak punya masalah. Kelilinglah ke seluruh gereja, dan kamu akan ketemu dengan masalah demi masalah. Maka nggak usah pindah-pindah lah. Kalau mau pindah ke GKPS Padang Bulan boleh. Ada yang mau pindah ini dari GKPS Padang Bulan? Ada? Nggak ada dalam waktu dekat yang rencana pindah, angkat tangan? Nggak ada ya. Kalau pindah ke sini bolehlah, tapi kalau pindah dari sini karena sakit hati gara-gara nggak terpilih besok, habis kau. Kurang cerdas Anda, kurang dalam mengenal Tuhan. Saya mikir-mikir setelah dilantik, lalu dapat SK, SK-nya nggak bisa dibawa ke BRI untuk pinjam uang. Ya, nggak bisa disekolahkan SK menjadi ketua seksi Bapak, ketua seksi Inang, porhangir. SK-nya itu disimpan saja di lemari sampai mati. Kecuali bisa dibawa ke bank ya, kita berebut. Tapi karena tidak ada, kita saling memahami satu dengan yang lain. Siapa yang dipilih oleh Tuhan dan umatnya, dialah yang menang. Kalau nggak dipilih oleh umatnya dan Tuhan, ya dia akan dipilih di waktu yang lain. Jadi tenang saja, masih banyak kesempatan. Ya. Kenapa? Karena kita dipanggil sebagai gereja supaya kita menyinarkan kemuliaan Tuhan. Maaf, bukan menyinarkan kemuliaan Tuhan, menyinarkan kebenaran Tuhan. Yang kedua, setelah dia menyandingkan sedek dengan kata yatsar, lalu kemudian di ayat yang berikutnya dia sekarang tidak lagi menyandingkan sedek dengan kata yasar. Sebab dia kemudian menyandingkan kata sedek dengan kabot. Nah, saya akan kasih tahu apa artinya. Saya baca ayat yang kedua. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu. Ini sedek tadi, kebenaran. Koma. Dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Nah ini yang saya bilang dengan kabot dalam bahasa Ibrani, atau saudara mungkin sering dengar Sekinah Yahweh. Kalau saudara dengar kata Sekinah, kemuliaan Tuhan, atau kabot Elohim, maka saudara akan terbayang kepada peristiwa di mana Tuhan itu menunjukkan kemuliaannya kepada Musa misalnya. Waktu Musa mendapat panggilan dari Tuhan. Musa menggembalakan domba, lalu tiba-tiba ada api di rerumputan dan kemuliaan Tuhan bersinar di situ. Ada api tetapi tidak terbakar. Lalu kemudian kalau saudara memikirkan kata ini, saudara mungkin akan ingat peristiwa ketika orang Israel itu dibawa oleh Musa ke Gunung Sinai. Begitu tiba di Gunung Sinai, ada api yang menyala dan suara yang mengguntur. Tapi tidak ada wujudnya. Dan itulah yang disebut sebagai Sekinah Yahweh. Apa itu? Kemuliaan Tuhan. Jadi sekarang Tuhan berkata, Sion akan diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi Sion diselamatkan tujuannya yang pertama adalah menyinarkan kebenaran Allah. Yang kedua, menyinarkan kemuliaan Tuhan. Jadi inilah gereja. Maka nanti di bagian berikutnya Tuhan mengatakan, kamu akan diberi nama yang baru. Saya dulu pernah di GPIB. Dan kalau di GPIB itu nanti baptis, maka ditambahi nama baru.
Kalau di GKPS tidak punya budaya memberi nama baru bagi mereka yang baptis. Saya dibaptis misalnya di GPIB, maka saya ditambahi nama. Kenapa nama baru ini penting? Di dalam seluruh PL, nama itu bicara tentang identitas. Nama bicara tentang kepemilikan. Maka kalau namanya Suci, ya hidupnya harus suci. Namanya Suci tapi kerjanya minum tua, itu enggak cocok nama dan karakternya. Kalau namanya itu Untung Suseno, untung dia harus beruntung terus. Maka nama saya memang cocok dengan saya. Kalau namanya Surya, ya dia itu harus bersinar terus. Entah apapun yang terjadi, karena nama adalah identitas. Maka tidak ada orang tua yang mengasih nama anaknya sembarangan. Kita ya. Kalau orang lain ada ya, namanya itu sesuka-sukanya. Apa yang dilihat pertama dikasih nama? Waktu begitu lahir kecelakaan, motornya itu Yamaha, maka dikasih nama anaknya Yamaha. Waktu pertama kali istrinya melahirkan, kambingnya mati, kambingnya itu kebetulan namanya adalah Horas, dikasih nama, sorry ya yang namanya Horas ya. Ini eceknya ya. Kenapa? Nama adalah identitas. Jadi Tuhan mau mengatakan, nanti kalau sudah kuselamatkan, kamu harus menyinarkan kebenaranku. Yang kedua, namamu akan diubah jadi baru. Artinya apa? Identitasmu akan baru. Identitas baru itu sesuai dengan karaktermu, sesuai dengan hidupmu yang sekarang. Maka Tuhan mengatakan, kau kan sudah ditebus oleh Tuhan, sekarang menjadi orang-orang percaya, maka kamu mesti menunjukkan karakter yang baru. Namamu sudah diubah. Di sorga sana, sama seperti Sion diberi oleh Tuhan. Namamu akan diubah oleh Tuhan. Pada waktu kau diselamatkan, namamu diubah, maka berubahlah oleh karakter yang baru dengan karakter yang baru. Nah itu maksudnya ya. Coba lihat ayat berikutnya. Ayat berikutnya, supaya apa tujuannya? Supaya bangsa-bangsa melihat kebenaranmu. Supaya apa? Supaya raja-raja melihat kemuliaanmu. Supaya apa? Supaya nama baru itu cocok dengan karakter hidupmu, perilakumu setiap hari. Kalau kamu menyinarkan kemuliaan Tuhan, maka Tuhan itu senang. Dan Tuhan berkata, supaya bangsa-bangsa melihat bahwa ada kebenaran di sini. Supaya para pemimpin di luar sana melihat ada kebenaran di sini. Maka Paulus dalam 1 Korintus nangis. Kenapa nangis? Karena melihat situasi di jemaat Korintus yang bertengkar, ribut, terus banyak masalah. Beberapa orang ada yang mencari keadilan di luar sana. Lalu kemudian Paulus itu dalam suratnya mengatakan, apakah tidak ada orang berhikmat di antara kalian? Kenapa kalian mesti keluar dan mencari keadilan di luar sana? Karena mestinya gereja adalah tempatnya orang-orang bijaksana yang karakternya baru. Supaya apa? Supaya raja-raja, bangsa-bangsa, orang-orang yang tidak kenal Tuhan melihat bahwa kemuliaan Tuhan ada di gereja ini, ada di lingkungan kita ini, ada di dalam hidup kita. Begitu dia. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini pemanggilan kita, ini jati diri kita. Maka tema kita apa bunyinya? Supaya bangsa-bangsa melihat kebenaran dan keselamatan kita. Kalau kita selalu kemudian mengingkari identiti kita sebagai orang percaya, tidak akan orang melihat kebenaran. Supaya bangsa-bangsa, raja-raja, wali kota Medan, gubernur melihat di padang bulan kemuliaan Tuhan bersinar. Amin. Makanya jangan martinggili terus kita. Hidup rukun kita, saling memaafkan kita.
sebab kebenaran Tuhan itu bersinar. Ayat yang terakhir. Saya tidak akan menambah kecemasan saudara, saya akan mempercepat khotbah saya supaya selesai kita. Sebab setelah ini kita akan pemilihan. Kita nggak usah mikir pemilihan dulu ya, kita mikir Yesaya dulu sebentar. Setelah itu amin baru kita bahas lagi. Lihat ayat yang berikutnya. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan. Lihat pasal yang sama ayat 4. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Ini figuratif. Yesaya menggunakan kata-kata figuratif. Nah, atau bisa kita pahami dalam makna figuratif. Kenapa pakai istilah suami istri? Coba saudara lihat pasal 50 ayat 1. Yesaya 50 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu? Tanda aku telah mengusir dia. Ini Tuhan tanya kepada Yehuda. Mana surat cerai ibumu itu? Tanda aku sudah mengusir dia. Ini kan relasi antara Allah dengan Israel. Aku suami, mempelai pria, engkau adalah mempelai wanita. Lalu saya baca lanjutannya. Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Kau enggak kujual, kau yang jual diri. Itu kata Tuhan ya. Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Di dalam pasal 51 Tuhan sekarang memperjelas kondisi orang Yehuda. Seperti suami istri, maka sekarang Sion itu sudah diceraikan oleh Tuhan. Seperti suami istri, maka Sion itu seperti seorang istri yang ditinggalkan oleh Tuhan. Dia sendirian, dia kesepian, dia mengalami banyak pergumulan, menangis, meratap, merindukan kebersamaan dengan Tuhan Yahweh Israel. Tapi sekarang Tuhan berkata, kamu mengalami kesepian dan ditinggalkan bukan karena aku. Kamu yang menjual dirimu sendiri. Karena aku tidak pernah menceraikanmu dan tidak pernah menjualmu. Saudara bisa membaca nanti kitab Hosea tentang Gomer. Tuhan berkata kepada Hosea, pergi jumpai seorang perempuan, tukang zinah namanya Gomer, kawini dia. Hosea menikahi Gomer, dan Hosea dengan Gomer melahirkan anak pertama. Setelah anak pertama lahir di Sape, Gomer adalah wanita nakal. Dia minggat lagi meninggalkan suaminya, dan kemudian berzinah lagi, masuk lagi ke tempat prostitusi. Tapi Tuhan berfirman lagi kepada Hosea, cari istrimu, bawa pulang dia. Lalu Hosea pergi, cari lagi istrinya itu, dan kemudian mereka punya anak yang kedua. Setelah melahirkan anak kedua, besar anaknya, pergi lagi Gomer, berzinah lagi. Dan Tuhan kemudian mengutus lagi Hosea, cari istrimu, bawa pulang. Lalu kemudian dibawa pulang, mengandung lagi, lahir anak yang ketiga. Lalu Tuhan berfirman, apa yang terjadi di rumah tanggamu itu adalah simbol dari hubunganku dengan Israel. Kucintai dia sebagai istriku, tapi dia selalu minggat, selalu minggat, selalu minggat. Dan ingat, setiap minggat selalu saya cari, selalu saya cari, selalu tidak habis cinta saya. Ada yang merasa seperti ditinggalkan suami, kesepian. Kecuali kalian yang belum bersuami lalu merasa seperti ditinggalkan suami, enggak beres kamu.
Kalau yang sudah bersuami merasa ditinggalkan oleh suami, tahu betapa sepinya. Saya tidak bisa pergi kemana-mana kalau tidak ada istri saya. Makin tua, makin tidak bisa pergi sendirian. Makin tua, makin bergantung. Betul kan bapak-bapak? Awas yang bilang tidak ya, betul kan? Tidak bisa saya pergi tanpa istri saya. Sekalipun banyak orang yang akan menolongku, memegang tanganku, berjalan, melompati lubang dan lain sebagainya karena jalanku sudah nggak normal lagi. Tapi tetap rasaku tidak aman kalau tidak ada istriku. Sebab dia yang mengerti kapan aku minum. Dia yang ngerti kalau lambungku kena mah apa obatnya. Dia yang mengerti bagian punggung mana yang gatal perlu digaruk. Orang lain tidak ngerti. Betul kan bapak-bapak? Kan pelan kali jawabannya, nggak beres itu. Betul kan? Iya. Hanya istri yang mengerti apa yang kubutuhkan. Kalau dia ditinggalkan, dia akan kesepian. Saya hari Senin yang lalu, hari apa itu ya, kok Senin? 2 hari yang lalu istri saya itu pergi ke mana itu, rumah makan apa itu namanya, Kenanga sama mamanya Kesia ini berdua 4 jam. Saya itu di rumah hujan terus, sepi kan. Lalu saya telepon, "Ma, kau di mana?" "Masih di Dokter Mansur." "Yuk enggak pulang-pulang, udah 4 jam rasaku sepi kali." Baru ditinggal 4 jam sudah sepi kali. Saya bayangkan yang ditinggalkan oleh suami setahun, 2 tahun. Saya mengerti secara psikologis betapa sepinya kehidupan. Itu yang dirasakan oleh Israel. Tapi Tuhan sekarang berkata, tenang saja. Aku akan pulang menjemputmu sekalipun kau nakal istriku. Perhatikan, baca ayat berikutnya. Ayat berikutnya itu ayat yang terakhir, ayat yang kelima. Ayat yang kelima bunyinya, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia membangun engkau, akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu girang hatinya melihat siapa? Istrinya yang jugul itu, istrinya yang bandal itu. Kenapa? Karena kasih Allah itu selalu menebus. Tidak ada di dalam hati Allah itu menghukum Israel sampai habis. Penghukuman itu hanya bagian dari proses yang dipakai Tuhan untuk Tuhan memulihkan Israel. Dan ingat ya, tujuan akhir dari bergereja, tujuan akhir dari Tuhan membentuk umatnya untuk apa? Intimation, keakraban. Seperti suami istri itu, maka kamu mesti akrab denganku, jangan lagi kau tinggalkan aku, kata Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini khotbah saya yang kedua. Kenapa Tuhan menyelamatkan saudara dan saya? Kenapa Tuhan menyelamatkan Sion? Ia menginginkan keintiman seperti suami dan istri. Jangan berselingkuh. Jangan kau tinggalkan Tuhan. Jangan kau duakan Tuhan. Kau yang masih muda-muda. Saya selalu mengingatkan kalian karena saya itu selalu ketemu dengan kasus. Sudah terlambat. Anak sudah 2, tapi selalu menderita karena dipukuli oleh suaminya. Nah, sekarang dia mulai bertanya, "Pak, bisa enggak cerai?" Enggak ada cerai. No divorce in Christian marriage. Tidak ada perceraian. Sampai kapan? Sampai salah satu dijemput oleh Tuhan. Jadi kau pilih baik-baik calon suamimu. Kau doakan baik-baik. Buka matamu dan buka telingamu waktu kau masih mau menerima orang untuk pacaran. Karena orang jatuh cinta otaknya tertutup, diganti dengan dorongan-dorongan dopamin. Yang ada hanya senang. Kami sudah tua-tua. Saya sudah berkali-kali pacaran baru menikah.
Dan setelah itu saya menemukan istri terbaik. Tak bisa ganti lagi. Istri saya mana? Gak tahu dia di mana sembunyi dia. Jangan menyesal sampai tua. Karena Tuhan menginginkan intimation, keakraban. Berdua hidup dalam keintiman yang dalam. Dan ini tujuan Tuhan menyelamatkan Israel, sama seperti Tuhan menyelamatkan gereja. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya dan mengingatkan kita semua, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Apakah saudara punya kedalaman hubungan dengan Tuhan sehingga kamu itu akrab dengan Tuhan? Yang lalu di Parinangon saya pernah cerita, membaca satu buku kecil. Judulnya itu Delusion of God. Tuhan yang delusif. Sebuah survei, sebuah pembelajaran, sebuah pernyataan iman kafir yang ditulis itu oleh Stephen Hawking. Saudara kenal Stephen Hawking? Orang pinter, biolog, hebat sekali, banyak sekali dapat penghargaan. Dia mengatakan dalam penelitiannya itu, saya menemukan sebuah pertanyaan untuk kalian yang mengaku bertuhan. Di mana Tuhan? Dan buktikan kepada saya scientific, ilmiah bahwa Tuhan kalian memang ada. Oh, dia menjelaskan, kenapa saya tidak percaya Tuhan? Saya buktikan scientific. Karena saya sudah meneliti banyak orang yang mengaku beragama, kenal Tuhan, terlibat banyak kegiatan aktivis rohani di gereja atau di lembaga-lembaga yang lain. Tapi saya menemukan beberapa kelompok di sana. Maka ada yang pertama namanya ateis praktis. Tak kenal Tuhannya pada prakteknya, tapi rajin ke gereja. Rajin beribadah. Jadi orang ini setiap minggu kebaktian, setiap minggu ke gereja, setiap ada ibadah datang dia. Tapi kalau kepepet dia tidak cari Tuhan. Kalau kepepet dia cari dukun. Kalau sudah tidak punya anak 8 tahun berkeluarga dia cari tukang pijit. Kalau sudah cari pekerjaan tidak dapat dia cari deking. Kalau sudah mentok dia tidak cari Tuhan. Maka dia menyebutnya ateis praktis. Dan kemudian berkata, Tuhan tidak ada. Karena kamu bohong. Kamu itu menyembah Tuhan yang delusion. Buktinya apa? Hidupmu tidak sama dengan Tuhan yang kau sembah. Saya tidak tahu. Apakah penelitiannya dia betul atau tidak? Mari kita merasa-rasakannya. Kiranya Tuhan dimuliakan. Sebab Tuhan memanggil kita supaya kemuliaannya bersinar. Tuhan memanggil kita supaya kita membangun good relationship, intimate relationship with God. Kita berdoa. Hatamu ale Tuhanku ondosma pai uhruhon. Seperti pujian kami Tuhan, kiranya firman-Mu tiba di hati kami, mengubah hidup kami, membaharui hidup kami.
membuat hati kami mempunyai ketetapan, dan juga membuat hidup kami menjadi baru. Terpujilah Tuhan yang sudah berfirman kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Paima yondoskon hita kalangata tangar hita malu pihatani naibata naga pionjolan batalahu manggalang. Aimana tersurat bani 1 Kronika 29 ayat 14. Ai ise ma'ahu anja ahama pangsakin asepoi hanami marguku humbani nionjarni uhur sonin. Ai marharauhan hunbamu doganuk anjaha humbani tangan muinduna bineremi inbamu. Amin. Sonari ondoskon hitama galangata.
Martonggo mahita mangondoskon galangata hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, harohani hagan. Hun bamu do harohani pasu-pasu huban nami. Ibere ham do banami golu, apa goluhan hari-hari. Ham Tuhan ijon yondoskon hanami do hubamu. Golu pakon pasu-pasu nadop bineremuin banami. Sai lambin margogo matongon hanami ihasomani idop ni uhurmu. Apa pasu-pasumu banina mandalan kon hurjanami. Papasing hamma galangan na kinalang kon non nami yon pak. Gabe galangan namisbu ilubi-lubimu. Hasil lambin ihargahon hanami tongon diarni layak pakon pasu-pasumuin. Marhitena pasaut kon harosuhmu humbani gogo pikiran apa sinadongan nami. Terima kasih mabamu Tuhan, marhite Kristus Yesus Tuhan nami, jalu hama galangan pakon tonggo namion. Amin tondui daging uhur. Ham Tuhan Yesus Kristus panonang ni dunia on. Ham do namanondangi hanami na ibaga sagolapan. Pakon lombang linggomani hamatean inorhoni dosa nami. Puji-pujian pakon hasangapon ma isombah kon hanami hubamu. Halani ipatalar hamdo diri nami. Marhite hata pakon tonduimu banami. Marhite honiin. Boy hanami ibaga saliharon janah maluah humbani dosa nami. Urupi janah pargogohi hamma hanami. Ase marhite kolu nami sikanup ari. Boy isaksihon hanami haluahon nahun bamu. Ukap hamma uhurni halak nalape maka porsayai ham. Ase dihut sidea manjalo pakon maka porsayai ham. Janah makah kolongi haliharan nahun bamu. Terima kasih mabamu Tuhan. Ondos bamu matonggo namion. Amin. Ham Bapa nami na ina koriatas. Saya nama pasing makoranmu. Saya roh maharajaonmu. Saya saut maharosuhni uhurmu ina kori tongahon songon na ina koriatas. Beri hamma panami sadarion hagoluhan hari-hari. Sasap hamma dosa nami. Songon panasap nami pani dosani hasoman namar dosa dopa hanami. Ulang hanami bobai ham hupar lajoan. Palua hamma hanami humbani pangaku. Lahu manasiam janahu pabangkit hanima asilahu hanima marbuah anja ase tota buah nima ai ase ibere banima sagala sipindoon nima humbani papain marhite koranku. Amin. Jalu hitama pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan nai bata mahita.
Isundang kon Tuhan nai bata ma pohini hubata, jana maidop ma uhurni mangida hita. Idopa kon Tuhan nai bata ma pohini hubata, jana ipa sorap madam meni bani tondui tabe. Amin.